Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara ubah opsi UTP ke opsi kirim kode melalui email dan kirim kode melalui nomor telepon tanpa menggunakan banding opsi dan tanpa menggunakan VPN serta tanpa menggunakan APN Sakti. Jadi pada metode kali ini saya akan menggunakan trik untuk melimitkan opsi UTP agar opsi tersebut bisa berubah menjadi opsi kirim kode melalui email dan kirim kode melalui nomor telepon. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke tutorialnya. Untuk memulai tutorialnya pertama-tama kita buka saja aplikasi Google Chrome, kemudian kita kunjungi halaman login Facebook dan kita gunakan untuk login ke akun yang sedang terkunci oleh sesi new dengan opsi UTP. Seperti pada login biasanya, di sini kita masukkan email atau nomor teleponnya, kemudian kita masukkan sandinya dan kita langsung klik tombol masuk. Ada beberapa akun Facebook yang terkunci oleh sesi new. Ketika kita akan login akan terjadi seperti ini. Di sini ada tulisan halaman ini tidak berfungsi. Kemudian di bawahnya kita disuruh untuk menghapus cookie yang ada pada browser kita. Sebenarnya hal ini terjadi karena untuk akun Facebook ini terkunci oleh sesi new dengan versi web Facebook. Kemudian untuk mengatasi permasalahan ini, di sini kita cukup mengubah tampilan pada browser kita menjadi tampilan situs desktop. Di sini kita klik titik 3 bagian kanan atas. Kemudian kita pilih situs desktop. Setelah browser kita menjadi tampilan situs desktop, untuk langkah berikutnya di sini kita sentuh sidebar pada browser kita, kemudian kita tuliskan web.facebook.com. Selanjutnya di sini kita tinggal klik masuk. Jika ternyata kita masih dialihkan ke halaman yang tadi, untuk langkah berikutnya di sini kita ulangi sentuh sidebar pada browser kita, kemudian kita ulangi lagi tulisan web.facebook.com. Maka di sini kita sudah berhasil login ke akun yang sedang terkunci dengan tampilan situs desktop. Namun di sini perlu kalian ketahui bahwa untuk proses penyelesaian untuk versi web Facebook maupun mFacebook maupun free Facebook itu prosesnya sama. Untuk proses mengubah opsi saya akan praktekkan sebagai berikut. Yang pertama di sini kita langsung saja klik tombol mulai. Kemudian pada halaman cara membuka kunci akun Anda di sini kita langsung klik selanjutnya. Maka pada halaman berikutnya akan menampilkan opsi pada akun ini. Di sini opsinya cuma ada opsi konfirmasikan identitas Anda atau opsi UTP. Kemudian untuk langkah-langkah untuk mengubah opsi di sini kita langsung limitkan saja opsi yang tersedia. Karena di sini opsinya opsi UTP, kita harus bisa melimitkan opsi tersebut. Untuk melimitkan opsi UTP pertama-tama kita langsung saja klik konfirmasikan identitas Anda, di sini kita klik. Kemudian pada halaman berikutnya di sini kita langsung klik selanjutnya. Kemudian di halaman ini kita isikan saja email akun Facebook kita, di sini kita isikan. Kemudian yang di bawahnya kita ulangi untuk mengisikan email tadi. Setelah kita mengisikan email, di sini kita langsung klik tombol selanjutnya. Kemudian pada halaman unggah tanda pengenal, di sini kita pilih saja tanda pengenal asal jika memang kita tidak memiliki tanda pengenal yang sesuai dengan profil akun Facebook kita. Di sini kita pilih saja tanda pengenal asal. Karena pada dasarnya untuk proses ini hanya akan melimitkan opsi UTP-nya. Setelah file tanda pengenal terpilih, di sini kita langsung saja klik tombol kirim. Maka jika tanda pengenal berhasil terkirim, di sini akan ada notif kami sudah menerima informasi Anda. Kemudian untuk langkah berikutnya di sini kita klik tombol kembali pada perangkat Android kita. Jika terjadi halaman seperti pada saat kita akan login, di sini kita sentuh lagi sidebar pada browser kita. Di sini kita sentuh, kemudian kita tuliskan web.facebook.com. Setelah kita berada di halaman beranda dari sesi akun tersebut, di sini kita langsung klik lagi tombol mulai. Kemudian kita klik selanjutnya dan kita ulangi prosesnya seperti proses-proses sebelumnya. Untuk melimitkan opsi UTP pada akun Facebook yang sedang terkunci oleh sesi new, kita harus mengulangi sebanyak minimal 5 kali hingga ada pesan kesalahan pada saat kita akan mengunggah tanda pengenal. Di sini saya akan percepat saja untuk menyingkat waktu.
Di sini kita tuliskan emailnya, kemudian yang di bawahnya kita tuliskan kembali emailnya, kemudian klik selanjutnya, kemudian kita pilih file, kita klik tombol kirim, dan kita ulangi proses tersebut minimal 5 kali hingga opsi UTP-nya sudah berhasil limit. Jika opsi UTP pada akun Facebook kita sudah terlimit, biasanya di sini akan ada notif kesalahan. Di sini terjadi kesalahan, coba lagi nanti. Di sini akan ada notif seperti itu. Setelah kita memperoleh notif terjadi kesalahan, coba lagi nanti. Untuk langkah berikutnya kita klik tombol kembali pada perangkat Android kita hingga kita berada di posisi halaman beranda dari akun yang sedang terkunci oleh sesi new. Untuk cara cepat memasuki halaman beranda dari akun yang sedang terkunci oleh sesi new, di sini kita sentuh sidebar pada browser kita. Kemudian kita ketikkan web.facebook.com. Maka kita akan langsung ke halaman beranda dari akun yang sedang terkunci oleh sesi new. Namun di sini kalian dapat lihat bahwa untuk akun ini sudah terkunci oleh sesi new tanpa ada tombol mulai. Di sini tombol mulainya sudah berubah menjadi pelajari selengkapnya. Kemudian untuk langkah berikutnya di sini kita langsung saja logout dari akun dan diamkan akun tersebut selama minimal 24 jam, jangan login ke akun. Setelah kita menunggu selama 24 jam minimal, kita coba untuk login kembali. Apakah untuk opsinya sudah ada opsi baru atau malah kita belum ada opsi sama sekali. Jika pada kasus akun Facebook kalian ketika kalian sudah menunggu selama 24 jam dan kalian login, kemudian untuk opsinya yang muncul masih opsi UTP, yang harus kalian lakukan, kalian harus mengulang melimitkan opsi UTP tersebut. Namun jika pada kasus akun Facebook kalian setelah kalian menunggu selama 24 jam atau menjeda selama 24 jam ternyata untuk opsinya belum ada opsi sama sekali, yang harus kalian lakukan adalah kalian jangan melakukan tindakan apapun selain kalian logout kembali dan tunggu selama 3 hari, jangan melakukan login ke akun. Pada akun Facebook yang saya gunakan sebagai tutorial, ternyata setelah saya melakukan proses-prosesnya dan saya menunggu selama 24 jam, ternyata untuk opsinya belum ada opsi yang muncul sama sekali. Di sini saya akan perlihatkan. Jika pada akun Facebook kalian seperti akun yang saya gunakan sebagai tutorial, setelah kita menunggu 24 jam ternyata untuk opsinya belum ada opsi sama sekali. Untuk langkah berikutnya di sini kita cukup logout dari akun dan kita menunggu lagi selama 3 hari ke depan, jangan melakukan login ke akun. Oke, sebelum ke tutorialnya saya ingin mengingatkan kepada kalian bahwa Kang Tri tidak pernah membuka bengkel Facebook berbayar. Jika ada seseorang yang mengaku mengatasnamakan Kang Tri dan membuka bengkel Facebook berbayar, maka saya pastikan dia adalah penipu yang menyamar menjadi Kang Tri. Selain itu juga saya ingin mengajak kalian untuk subscribe ke channel ini dan aktifkan semua notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan tutorial-tutorial tentang Facebook dari channel ini. Dan bagi kalian yang ingin mendukung channel Kang Tri, kalian bisa join menjadi membership channel Kang Tri dan kalian akan memperoleh icon khusus ketika kalian komentar-komentar pada video-video Kang Tri. Oke, kita kembali ke tutorialnya. Setelah kita logout kembali dan kita sudah mendiamkan akun tersebut selama minimal 3 hari, untuk langkah berikutnya kita mencoba untuk login kembali ke akun tersebut. Di sini ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama sudah muncul opsinya namun opsinya masih opsi UTP. Kemudian kemungkinan yang kedua kita sudah berhasil mengubah opsi tersebut sudah menjadi opsi kirim kode melalui email atau kirim kode melalui nomor telepon. Jika pada akun Facebook kalian ternyata untuk opsinya kembali ke opsi UTP, yang harus kalian lakukan kalian ulangi proses-proses untuk melimitkan opsi UTP tersebut.
Untuk akun yang saya gunakan sebagai tutorial, ternyata setelah saya mendiamkan akun tersebut selama 3 hari, ternyata untuk opsinya sudah berubah menjadi opsi kirim kode melalui email dan kirim kode melalui nomor telepon. Di sini saya akan mencoba untuk memperlihatkan kepada kalian. Di sini saya buka saja aplikasi Google Chrome, kemudian saya akan gunakan untuk login ke akun yang sudah diproses sebelumnya. Di sini saya akan langsung menggunakan saja tampilan situs desktop pada Chrome saya. Kunjungi web.facebook.com. Kemudian di sini saya tinggal login ke akun tersebut. Klik mulai. Klik selanjutnya. Dan akhirnya kalian bisa lihat bahwa untuk opsinya sudah ada 2 opsi. Di sini ada opsi dapatkan kode di telepon Anda dan opsi dapatkan kode melalui email. Karena akun ini akun milik penonton, saya akan memberitahukan kepada si pemilik akun bahwa untuk akunnya sudah bisa dicoba untuk dipulihkan menggunakan opsi yang baru muncul. Pada halaman ini saya akan screenshot untuk memberitahukan kepada si pemilik akun. Oke, sekian tutorial dari saya, mudah-mudahan kalian berhasil dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.